mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh pengatua Haumahu. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar pada kita. Jemaat, mari bernyanyi di dalam Kidung Jemaat 64. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Pembacaan Mazmur kita ambil Mazmur 31 ayat 3 dan 4. Kita membacakan secara berbalasan. Saya membacakan ayat yang menjorok ke dalam, Bapak Ibu yang menjorok keluar. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Jemaat bernyanyi kembali di dalam kitab Bakti 6 bait 1 dan 2. Bernyanyilah orang percaya.
diberkati Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Rut pasal 3 ayat 8 sampai 15. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kekal kudus, Bapa yang rahmani, padamu pada malam hari ini kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan-Mu. Engkau telah menuntun kami, menjaga kami hingga sampai pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Namun sebelumnya ya Allah, Engkau mau kuduskan hati pikiran kami sehingga kami benar-benar dapat menelaah akan firman-Mu, mendengarkan akan firman-Mu, dan kami boleh melakukannya, dan kami boleh menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Rut pasal 3 ayat 8 sampai 15. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Pada waktu tengah malam dengan terkejut, terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segalanya kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya.
memperhatikan kepada kita bahwa di dalam dunia ini segala sesuatu ada waktu dan masanya. Demikian halnya dengan penderitaan dan kesulitan. Akan ada masanya untuk selesai. Tidak selamanya penderitaan dialami terus-menerus. Bagi orang percaya dan yang terus berharap pada Tuhan, tentunya semua itu akan berlalu dan berganti dengan sukacita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal ini juga dialami oleh Ruth dan Naomi. Sekalipun mereka mengalami kesusahan dan kemalangan yang besar di dalam hidup mereka, Naomi dan Ruth masih tetap memelihara iman mereka kepada Tuhan, kepada Allah yang mereka sembah. Dan tindakan mereka itu adalah baik dan benar. Mereka kedapatan baik dan benar bukan hanya berpura-pura atau kamuflase, tetapi mereka memang berbuat dan masyarakat, orang lain dapat melihat dan menilai perbuatan yang mereka lakukan adalah benar di mata Allah dan juga di mata manusia. Ketika Ruth dan Naomi berjumpa dengan Boaz, mereka menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Dulu Tuhan Allah memelihara keluarga Naomi dan Elimelek, dan kebaikan Tuhan itu tetap berlanjut pada anggota keluarga Elimelek tersebut. Maksudnya keluarga yang masih hidup. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di tempat pengirikan, Ruth melaksanakan skenario yang dilakukan dan diajarkan Naomi kepada Ruth. Rupanya Naomi ini mempunyai keinginan menjadi sutradara, dan Ruth diarahkan bercakap-cakap dengan Boaz. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di tempat pengirikan, Ruth melaksanakan skenario yang telah disusun oleh Naomi. Ruth mengarahkan percakapannya kepada Boaz, pria yang unggul dalam segala hal. Dengan halus, Ruth berinisiatif menempatkan diri bukan sebagai pendatang yang baru di kota itu, dan dia juga bukan menempatkan diri sebagai istri Mahlon, sebagaimana pernyataan Boaz ketika memproses pernikahan Ruth. Kita bisa membacanya pada Ruth pasal 4 ayat 5.
Rut pasal 4 dan ayat 5 dan 10. Dari situ bisa kita membacanya. Boas memuji Rut. Ada dalam Rut pasal 3 ayat 10 sampai 11. Sebagai perempuan pendatang yang baru, Rut dipuji oleh Boas sebagai perempuan yang terpandang. Dan keputusan Rut juga untuk tetap mendampingi mertuanya Naomi, yang adalah seorang janda, sudah janda miskin pula. Itu yang membuat Rut yang digambarkan oleh Boas sebagai perempuan yang baik dan terpandang. Yang pertama, ia mengatakan ia setia kepada keluarga, kepada Naomi mertuanya itu. Meskipun untuk itu ia harus meninggalkan keluarganya di Moab. Dan yang kedua, ia mau menikah dengan laki-laki yang tidak muda lagi dan tidak sepadan dengan dia, karena Boas sudah ada umur dan sedangkan Rut masih muda. Itu yang dipikirkan. Kenapa dia tidak memilih laki-laki yang lebih muda, yang sepantah dengan dia, tetapi dia memilih Boas, laki-laki yang sudah tua, yang dipikir orang sudah tidak pantas untuk menikah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kisah Rut ini menunjukkan kasih setia dia kepada Naomi. Maka wujud kasih setia Allah telah memakai Rut untuk menunjukkan kasih setianya kepada Naomi. Kasih setia Allah kepada Naomi, karena Naomi manusia, orang yang begitu setia kepada Tuhan. Makanya Tuhan membalas kasih setianya kepada Naomi melalui Rut. Karena kehidupan Naomi pada dahulunya penuh dengan kepahitan, ditinggal suami, anak-anak 2 laki-laki meninggal juga. Sungguh pahit kehidupan Naomi sebagai seorang janda, dan Tuhan menggantikannya dengan kebahagiaan melalui Rut, menantu perempuannya yang masih mau mengikuti dia. Komitmen yang total, tanggung jawab kepada mertua, dan taat kepada nasihat mertuanya. Itulah yang merupakan wujud nyata kasih yang perlu ditunjukkan dalam hubungan antara menantu dan mertua. Sehingga sebagai orang percaya yang menerima kasih Kristus dan mewujudkannya dalam keselamatan,
semua itu perlu diwujudkan dalam kasih setia kepada sesamanya. Pada saat ini kita sedang menjalankan masa bulan Pelkes kita, bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Marilah kita sebagai keluarga, kita belajar setia dan taat, serta kita juga mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini, melalui perwujudan hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Seperti pembacaan kita pada malam hari ini. Kita juga mengingat akan jemaat-jemaat kita yang di pos-pos Pelkes, khususnya di pedalaman, yang memerlukan juga pertolongan, bantuan daripada kita yang hidup di kota-kota besar. Oleh karena kasih Tuhan, mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kasih Tuhan yang akan menjadi nyata, terutama ketika kita menunjukkan kasih itu dalam batas-batas kewajiban dan kemampuan kita kepada sesama. Ketika kasih manusia, Naomi dalam pembacaan kita tadi, Naomi, Ruth, dan Boas bertemu dalam kasih Tuhan. Hasilnya adalah berlimpahnya dengan anugerah Allah. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, untuk mengaminkan firman Tuhan yang telah kita dengar, kita menyanyi dari Gita Bakti 50, bait pertama dan kedua, Perubahan Ajaib. Hidupku yang
kami sapa Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Padamu pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga sampai pada saat ini. Kami boleh merasakan kasih Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan senantiasa kami rasakan melalui kehidupan kami setiap hari. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar bersama. Biarlah kami boleh menjadi firman yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami, ya Allah. Firman yang telah kami dengar tidak lalu begitu saja daripada hati kami, namun Tuhan, biarlah firman-Mu itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kisah Rut ini boleh mengajarkan kepada kami semua, ya Tuhan, hidup kami bukan untuk diri kami sendiri, tetapi kami boleh membagi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, ajarkanlah kami juga boleh menjadi Rut-Rut masa kini, sehingga kami juga boleh merasakan apa yang orang lain rasakan, penderitaan yang dijalani oleh orang lain. Boleh kami membagikan berkat-berkat yang kami peroleh di dalam bulan Pelkes ini khususnya, ya Tuhan. Jemaat-Mu GPIB di seluruh Indonesia ini, ya Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka di pos-pos pelayanan, di daerah-daerah terpencil. Tuhan Yesus berkati mereka di dalam keterbatasan mereka. Bapa, Engkau yang lebih mengetahui akan keberadaan mereka. Karena itu, ya Allah, Padamu kami datang, kami memohon, berkati mereka. Siapa saja yang hidupnya di dalam serba keterbatasan, Engkau Tuhan yang Maha Kaya, Allah kami, Allah yang penuh dengan kemurahan, kami mohon kekuatan daripadamu, ya Allah. Khususnya berikan kami kesehatan di dalam masa pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan. Kami memohon biarlah Engkau berikan kami kesehatan, agar kami boleh dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami bersama dengan jemaat-jemaat-Mu yang ada, khususnya Jemaat Bethel Tanjung Pinang ini, ya Allah. Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan. Kami mau berdoa khusus bagi Bapak Pendeta Ronald Rampala yang masih berada di Kota Bogor. Tuhan Yesus, berikan kekuatan dan kesehatan bagi beliau kekasih, sehingga pada masanya, waktunya yang ditentukan, beliau boleh kembali untuk melaksanakan tugas pelayanannya di tempat ini bersama-sama dengan jemaat-Mu di Tanjung Pinang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga dengan keluarga, istri dan anak. Tuhan Yesus berkati di dalam kehidupannya sehari-hari. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang terbaring lemah di rumah ataupun di rumah sakit, yang pada saat ini Tuhan, mari Engkau mau melawati mereka.
Tuhan Yesus berkati segala obat, makanan, minuman yang menjadi sarana untuk kesembuhan mereka. Berkati Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan dan kekuatan yang baru yang berasal daripada-Mu. Terutama kami mau berdoa untuk Ibu Budiman yang pada saat ini berada di Rumah Sakit Otorita yang baru selesai melaksanakan operasi. Tuhan Yesus mau jamah, mau sembuhkan Ibu kekasih, sehingga Ibu kekasih boleh sembuh seperti sedia kala. Berkati obat-obatnya, berkati keluarga yang mendampingi, berkati orang-orang yang membantu, menjaga, mengulurkan tangan untuk kesembuhan Ibu Budiman ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami mau berdoa juga bagi orang-orang yang di dalam kesusahan dan kesulitan, Tuhan Yesus juga memberkati mereka. Tidak lupa juga kami mau berdoa bagi yang berhari ulang tahun, di dalam ulang tahun perkawinan, ulang tahun pertambahan usia. Tuhan Yesus memberkati mereka, sehingga mereka juga boleh dikuatkan, karena Kristus Yesus selalu ada bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, sehingga kami layak menerima berkat-Mu dan kami layak disebut anak-anak-Mu. Hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari Mazmur 119 ayat 108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil pundi-pundi diedarkan, jemaat bernyanyi di dalam Kidung Jemaat 298, Selama Bumi Didiami. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini,
menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di sepanjang hidupmu. Mari kita berdiri, kita menyanyi dari Gita Bakti 278 bait pertama dan kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.